Bayangkan sebuah dunia di mana makanan melimpah, tetapi terbuang sebelum dikonsumsi. Energi dihabiskan untuk mengangkut barang yang tak pernah sampai tepat waktu. Dan jejak karbon terus bertambah hanya karena sistem logistik kita tidak berubah. Inilah kenyataan yang kita hadapi saat ini. Dunia tidak hanya menuntut produksi lebih banyak, tapi juga lebih bersih, lebih efisien, dan lebih transparan. Menurut laporan Copernicus, 2023, logistik dan distribusi menyumbang hampir 29% dari total emisi karbon di sektor industri. Sistem rantai pasok global menjadi salah satu kontributor utama krisis iklim. Akibatnya, tekanan muncul dari semua sisi. Uni Eropa memperketat standar karbon melalui CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism. Investor mulai meninggalkan bisnis dengan rantai pasok yang kotor, dan konsumen dunia menuntut transparansi atas setiap barang yang mereka beli. Indonesia, sebagai negara eksportir dan produsen, tak bisa lagi menutup mata. Kita tak bisa berharap bersaing di pasar global dengan sistem logistik yang tidak efisien, biaya tinggi, dan tidak ramah lingkungan. Namun masih banyak pelaku usaha di dalam negeri yang menganggap green supply chain sebagai beban. Beban biaya, beban regulasi, beban tambahan di tengah tekanan ekonomi. Tapi benarkah begitu? Apa jadinya jika justru supply chain yang hijau, yang efisien, transparan, dan rendah emisi adalah kunci utama untuk bertahan dan tumbuh di masa depan? Video ini bukan sekadar pembahasan teknis. Ini adalah pembicaraan strategis. Kita akan mengupas rantai pasok hijau dari berbagai sisi. Tantangan yang kita hadapi, teknologi yang tersedia, sampai strategi ESG yang bisa menjadi fondasi daya saing Indonesia ke depan. Karena dalam dunia yang makin tak pasti, rantai pasok yang tangguh, bersih, dan adil bukan lagi keunggulan, tapi kebutuhan. Tantangan rantai pasok Indonesia, di mana kita tertinggal. Indonesia adalah negara besar, sumber daya alam melimpah, populasi produktif besar. Tapi ketika bicara efisiensi rantai pasok, kita belum di posisi yang layak dibanggakan. Dalam laporan Bank Dunia, biaya logistik Indonesia mencapai 24% dari total PDB. Bandingkan dengan Malaysia yang hanya 13% atau Vietnam di bawah 16%. Selisih ini bukan hanya angka, ini adalah beban nyata yang menekan daya saing industri kita. Distribusi pangan, bahan baku, dan produk jadi masih terlalu bergantung pada moda darat yang lambat dan mahal. Sistem transportasi multimoda belum terintegrasi. Hasilnya, waktu tempuh lebih panjang, biaya lebih tinggi, dan emisi lebih besar. Rantai pasok kita juga belum sepenuhnya digital. Banyak transaksi masih berbasis kertas, pencatatan manual, dan minim pelacakan. Dalam kondisi seperti ini, sulit bicara soal efisiensi, apalagi transparansi. Di sektor pangan, kerugian akibat sistem logistik yang buruk sangat terasa. Data dari Bappenas menunjukkan hampir 30% hasil pertanian rusak atau terbuang sebelum sampai ke pasar. Bayangkan, dari 10 ton sayuran yang dipanen, 3 ton lenyap begitu saja. Dan ini terjadi setiap hari. Masalah penyimpanan tak kalah krusial. Ketiadaan cold chain yang memadai membuat ikan, daging, dan produk segar mudah rusak. Akibatnya, kualitas menurun, harga anjlok, dan petani atau nelayan merugi. Lebih buruk lagi, kita menghadapi tekanan regulasi dari luar negeri. CBAM Uni Eropa adalah sinyal keras. Produk yang tak bisa buktikan jejak karbonnya akan dipinggirkan. Bukan karena tidak laku, tapi karena tidak layak bersaing secara etis dan ekologis. Di tengah situasi ini, sebagian pelaku usaha merasa frustrasi. Mereka menilai semua tuntutan keberlanjutan ini terlalu rumit, mahal, dan tidak relevan dengan realitas lapangan. Tapi, mari kita balik cara pandangnya. Bisa jadi, justru karena kita tertinggal, maka kita punya peluang untuk melompati fase-fase lama dan langsung mengadopsi model rantai pasok yang lebih ramping, digital, dan berkelanjutan. Kita tidak harus meniru sistem lama yang tidak efisien, kita bisa membangun sistem yang sesuai konteks Indonesia,
dengan teknologi lokal, dengan kolaborasi komunitas, dan dengan keberanian untuk berubah. Yang kita perlukan adalah visi jangka panjang. Kita tidak hanya sedang membenahi logistik, kita sedang membangun tulang punggung ekonomi masa depan. Dan masa depan itu tidak akan ditentukan oleh siapa yang paling besar, tapi oleh siapa yang paling cepat beradaptasi. ESG sebagai strategi, bukan beban. Dari kepatuhan ke kompetisi. Selama ini, banyak pelaku industri menganggap ESG sebagai beban. Beban pelaporan, beban regulasi, beban tambahan dalam bisnis yang sudah cukup kompleks. Padahal ESG seharusnya dilihat bukan sebagai kewajiban, tapi sebagai strategi. ESG, environmental, sosial, dan governance, bukan sekadar simbol hijau di laporan tahunan. Ia adalah fondasi bagi bisnis yang ingin bertahan di era yang penuh ketidakpastian. Era di mana konsumen, investor, dan pasar global tak hanya melihat harga dan kualitas, tapi juga nilai dan dampak. Lihat apa yang terjadi di pasar ekspor. Uni Eropa menerapkan CBAM, mekanisme penyesuaian karbon di perbatasan. Amerika, Jepang, dan bahkan Tiongkok mulai menyiapkan regulasi serupa. Artinya, produk dari negara manapun, termasuk Indonesia, harus bisa membuktikan jejak karbon dan praktik berkelanjutannya. Tanpa ESG, perusahaan Indonesia akan kehilangan akses ke pasar utama. Lebih dari itu, mereka akan kesulitan mengakses pembiayaan internasional yang kini mulai menjadikan skor ESG sebagai syarat mutlak. Laporan dari McKinsey menunjukkan perusahaan dengan performa ESG tinggi cenderung memiliki kinerja jangka panjang yang lebih stabil dan lebih dipercaya oleh pemegang saham. Artinya, ESG bukan hanya tentang kepatuhan. Ini adalah bentuk daya saing. Semakin cepat perusahaan mengadopsi prinsip ESG, semakin besar peluang mereka mengamankan posisi dalam rantai pasok global yang makin selektif. Di sektor rantai pasok, ESG berperan langsung. Penggunaan energi terbarukan, efisiensi bahan bakar, dan optimalisasi distribusi adalah bagian dari aspek environmental. Kesejahteraan pekerja logistik, keamanan kerja, dan akses upah layak menyentuh aspek sosial. Dan sistem audit, pelacakan produk, hingga anti korupsi, itu semua adalah bagian dari governance. Dengan kata lain, ESG menyentuh semua titik dalam rantai pasok. Lalu kenapa kita masih melihatnya sebagai beban? Mungkin karena kita terbiasa dengan sistem yang hanya berpikir jangka pendek. Sistem yang lebih takut rugi hari ini daripada gagal tumbuh esok hari. Padahal, dunia sedang bergerak cepat, dan siapapun yang menunda akan tertinggal lebih jauh. Transformasi ESG memang butuh biaya, tapi biaya itu sebanding dengan manfaatnya. Efisiensi, akses pasar, reputasi global, dan kesinambungan usaha. Kita harus mulai bertanya, bukan apakah kita sanggup menerapkan ESG, tapi apakah kita siap untuk tidak melakukannya dan menerima risiko tertinggal dari negara lain. Karena hari ini, ESG bukan lagi tren. ESG adalah tiket masuk untuk bermain di panggung global. Lean, Green, and Digital. 3 pilar inovasi rantai pasok masa depan. Jika kita ingin rantai pasok yang tangguh dan siap bersaing secara global, kita tidak bisa hanya mengandalkan perbaikan bertahap. Kita perlu 3 pilar transformasi yang menyatu: Lean, Green, dan Digital. Lean berarti efisien, menghilangkan pemborosan, mengoptimalkan alur produksi dan distribusi. Di dunia logistik, ini berarti perencanaan rute yang lebih cerdas, pengurangan waktu tunggu, dan pemangkasan proses yang tidak memberi nilai tambah. Green berarti rendah emisi, bukan hanya untuk menyenangkan investor, tapi karena itu akan jadi faktor utama dalam biaya dan kelayakan produk. Biaya bahan bakar yang terus naik, pajak karbon, dan standar lingkungan internasional akan menghukum rantai pasok yang boros energi. Dan digital berarti konektivitas, transparansi, dan kecepatan. Tanpa sistem digital, perusahaan buta terhadap pergerakan barang, konsumsi energi, bahkan potensi pemborosan yang tidak terdeteksi. Model lean dan hijau kini banyak diadopsi di sektor manufaktur global.
Di Jerman, sistem logistik pintar menghemat hingga 20% konsumsi energi per unit barang. Di Belanda, penggunaan kendaraan listrik dan rute berbasis AI berhasil memangkas waktu distribusi tanpa menambah biaya. Di Indonesia, beberapa pelaku industri mulai mengambil langkah. Ada yang menerapkan sistem pelacakan karbon berbasis cloud. Ada yang mengganti armada dengan kendaraan listrik atau biofuel. Ada juga startup lokal yang menyediakan solusi cold storage bertenaga surya dan berbasis komunitas. Ini bukan masa depan, ini sedang terjadi sekarang. Tantangannya, masih banyak pelaku yang berpikir pendek. Mereka melihat investasi digitalisasi atau transportasi hijau sebagai beban di neraca, bukan sebagai pengungkit efisiensi jangka panjang. Kita perlu mengubah cara berpikir. Teknologi bukan hanya alat bantu, ia adalah pengungkit daya saing. Ketika dunia menuntut produk yang cepat, bersih, dan transparan, maka hanya rantai pasok yang lean, green, dan digital yang bisa menjawabnya. Ini bukan proyek besar yang harus dimulai dari nol. Ini soal keberanian menyusun langkah kecil. Dari satu gudang yang lebih hemat listrik, dari satu armada yang lebih bersih, dari satu dashboard yang bisa memberi informasi real-time ke manajer supply chain. Karena transformasi rantai pasok bukan hanya soal teknologi, ini soal mindset. Dan mindset itulah yang akan menentukan siapa yang akan bertahan. SCM Hijau adalah investasi masa depan Indonesia. Kita telah membedahnya dari awal. Tekanan global, tantangan lokal, kebutuhan akan transformasi, dan peluang nyata melalui ESG serta teknologi rantai pasok. Dan kini pertanyaannya hanya satu, apakah kita akan terus melihat supply chain hijau sebagai beban, atau mulai memahaminya sebagai investasi jangka panjang? Investasi dalam efisiensi, dalam reputasi, dalam daya saing, dan pada akhirnya dalam kelangsungan bisnis dan bangsa. Banyak negara sudah bergerak, standar internasional berubah cepat. Konsumen dan investor tidak hanya membeli produk, mereka membeli proses. Mereka membeli cerita di balik barang yang mereka pakai dan konsumsi. Jika proses kita boros, kotor, dan tertutup, maka tak peduli sehebat apa produknya, kita tetap akan ditinggal. Tapi jika proses kita bersih, efisien, dan transparan, maka justru kita akan dicari. Bukan karena murah, tapi karena unggul. Rantai pasok hijau bukan tren, ia adalah infrastruktur masa depan. Dan masa depan bukan milik mereka yang punya sumber daya paling besar, tapi milik mereka yang paling siap berubah. Kita tidak butuh segalanya hari ini. Kita hanya perlu langkah pertama dan komitmen untuk terus melangkah. Karena rantai pasok yang bersih tak hanya membawa barang ke pasar, tapi membawa nama baik ke dunia, dan membawa harapan ke generasi yang akan datang. Rantai pasok yang tangguh adalah rantai kehidupan yang berkelanjutan. Sekarang, waktunya kita memimpin, bukan hanya sebagai produsen, tapi sebagai bangsa yang paham arah masa depan.